Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smakonizen, kembali lagi di podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Nah Sobat Smakonizen, sebelum mulai dulu nih Kak ya, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hamzah sebagai host dan juga partner saya. Saya Safa Mauludia. Nah, kali ini kita podcast dengan siapa nih? Siapa ya Kak ya? Nah, kali ini kita podcast dengan Ibu Waka Humas SMA Negeri 1 Gondawetan, yakni Ibu Yuni Ernawati MPD. Silakan Bu Yuni untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Ernawati. Saya seorang wakil kepala sekolah bidang kehumasan di SMAN 1 Gondang Wetan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau berbagi cerita bersama Ibu Yuni MPD sebagai guru dan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Mungkin bisa diceritakan Ibu perjalanan karir Bu Yuni selama di sini. Oke, terima kasih. Sebelum menjadi wakil kepala sekolah bidang humas, saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Mulai mengajar di SMA ini pada tahun 1998. Jadi dapat dikatakan saya sudah ada di SMA ini selama 28 tahun. Nah, mengawali saya di sini tidak seperti yang sekarang saya duduk di sini ya. Kenapa? Perjuangan untuk menjadi seorang PNS itu tidak mudah. Pada tahun 1998, itu saya masih menjadi guru tidak tetap atau sukwan di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Nah, saya pada saat itu sangat berkeinginan untuk menjadi seorang pegawai negeri. Oleh karena itu pada saat itu ada yang namanya ujian gitu ya untuk menjadi PNS. Nah, saya sangat berkeinginan sekali oleh karena itu mengikuti tes itu bukan hanya di dalam Kota Pasuruan saja, tetapi saya sampai menjelajah di luar kota ya, seperti di Probolinggo, di Jember dan sebagainya. Saking kepinginnya menjadi pegawai negeri itu. Nah, kemudian pada tahun 2023 ada kesempatan menjadi guru bantu. Nah, sudah mulai ada titik terang begitu. Alhamdulillah pada tahun 2007 itu saya sah menjadi seorang pegawai negeri sipil di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Begitu. Nah, selanjutnya di depan kita sudah ada contoh bukunya nih Kak Fahri. Nah, ya ini sudah Katanya bagus juga Bu banyak. Yuni sebagai penulis ya Bu ya. Nah, menurut Bu Yuni juga sudah banyak menulis beberapa buku. Mungkin Bu Yuni bisa menceritakan tentang kecintaan Bu Yuni terhadap kepenulisan atau salah satu bukunya. Baik, saya sudah menulis sekitar 12 buku yang telah ber-ISBN, ya kan? Nah, kemudian kenapa sih kok saya menulis? Salah satunya adalah hobi. Ya. Oh, iya. Hobi saya menulis itu mulai kecil memang. Saya sering menulis diari di buku-buku segala keluh kesah saya tiap hari saat saya di sekolah, saat saya belajar, itu semua saya tulis di sebuah buku agenda gitu. Jadi dimulai dari situ Bu ya. Betul. Jadi kadang kalau saya baca lagi itu lucu dengan penggunaan kata-katanya, dengan kalimatnya nggak beraturan ya. Terus saya asah terus keterampilan saya sampai akhirnya saya mencoba untuk menulis sampai sekarang. Nah, tentunya menulis buku dengan menulis berita itu berbeda ya kan. Selain saya menulis buku seperti ini yang sudah ber-ISBN ini, saya juga seorang kontributor media online begitu ya, namanya ketik.co.id ya. Kenapa kok saya menulis di situ? Terkait dengan bidang saya di kehumasan. Jadi tugasnya memberikan informasi segala apapun yang ada di SMA, tentunya terkait dengan prestasi, dengan kegiatan yang positif itu saya
informasikan semuanya kepada seluruh masyarakat Masyarakat di Indonesia Indonesia. melalui media Media online online. ketik.go.id. Itu ceritanya seperti itu, ya. Nah, Bu Yuni tadi kan sudah tentang menulis buku dan kenapa kok suka dengan buku gitu ya Bu Yuni ya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, bisa dibicarakan tentang peran dan tanggung jawab wakil kepala sekolah di bidang humas di SMA Negeri 1 Kanawetan, Bu. Oke, terima kasih. Terkait dengan kehumasan ya, sebenarnya tugas humas itu sangat banyak ya, sangat banyak. Padat gitu Bu ya. Iya, betul, betul sekali, sangat banyak, sangat padat. Jika dilakukan semuanya itu ya kewalahan Iya. gitu. Jadi harus mana yang prioritas itu yang didahulukan begitu. Seperti yang telah, dijalankan selama ini, antara lain apa sih tugas humas di SMA Gondang Wetan, salah satunya adalah, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu pendidikan maupun non-pendidikan, Non-pendidikan. ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan siswa, Iya. dengan warga sekolah, dengan masyarakat Masyarakat sekitar, sekitar. masyarakat umum, seperti itu. Biar apa? Membawa dampak positif di sekolah Iya. kita. Kemudian selanjutnya adalah memberikan informasi yang baik melalui media sosial. Contohnya, kita kan punya website ya Iya. kan? Segala apapun tentang kegiatan sekolah, informasi apapun yang sifatnya positif seperti prestasi, kegiatan keagamaan, kegiatan OSIS, ROHIS, podcast seperti ini, semuanya bisa diupload di website sekolah. Ada di IG, ada di TikTok, TikTok. ada dimanapun. Bukan hanya seperti itu, tapi bisa sifatnya tertulis ya Iya. kan? Kalau podcast kan seperti ini ya kan, bisa ngomong langsung, memberikan informasi langsung. Tapi kalau bersifat written apa tertulis itu Tertulis. bisa melalui website SMA begitu. Video juga bisa apapun. Jadi salah satunya tugas humas seperti itu ya kan, memberikan segala informasi tentang kegiatan di sekolah, apa namanya, terkait dengan, eee, prestasi dan sebagainya. Yang paling penting ya, terkadang tidak semua, apa namanya, info yang kita berikan itu, eee, mendapatkan respon yang Yang baik ya, terkadang disalahartikan. Nah iya betul, pro kontra. Nah itulah pada saat ada warga masyarakat ataupun siapapun, orang tua yang tidak berkenan atau misunderstanding dengan info yang, kami berikan, itu tentunya tentunya kan ada sedikit protes. Iya. Nah, tugas humas itu ya, tugas humas meluruskan apa yang masyarakat tidak paham, tanda Iya. petik, yang miskomunikasi tadi, misunderstanding tadi, kita humas harus meluruskan, "Itu salah, yang benar ini." Selama ini seperti ini, mohon maaf seperti itu. Jadi itulah makanya kenapa, di bidang kehumasan itu sebenarnya bukan hanya itu kan ya, tapi banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, tadi yang saya sebutkan itu hanya beberapa poin saja, gitu. Beberapa poin yang Iya, betul, iya, yang lain artinya ya masih banyak. banyak, betul, betul sekali begitu. Baik, kan tadi itu Mhm. perannya, Bu. Saya ingin tahu nih kerjasama yang sudah dijalin oleh Bu Yuni sebagai humas dengan instansi mana saja? Oke. Tadi saya sudah menyebutkan ya, menjalin kerjasama Iya. begitu. Sebenarnya sih sudah banyak, antara lain kalau di bidang pendidikan begitu ya, itu dengan, Universitas PGRI Wiranegara gitu ya. Pada tahun 2025 kemarin itu, saya dan kepala sekolah diundang oleh pihak Uniwara untuk menandatangani, MOU gitu ya, kerjasama, antara Uniwara dengan SMA Negeri SMA 1 Negeri. Gondang Wetan. Kemudian ada lagi dari, eee, apa itu, Universitas Nahdlatul Ulama atau ITSNU. Nah, itu juga UNU. betul, UNU, kita juga menjalin kerjasama dengan lembaga tersebut. Ada lagi dari Universitas Merdeka Pasuruan. Nah, itu juga betul, UNMER. Itu kalau nggak salah di Fakultas Hukum.
Oh. Nah, itu kami menjalin kerjasama di situ. Dan ada satu lagi fakultas apa ya? Komunikasi seperti itu ya. Hmm. Yang pernah ada pelatihan di sini. Oh ya. Nah, itu juga kita juga MOU dengan Unmer. Berarti banyak Ibu ya, bukan Iya, itu aja. bukan hanya di bidang pendidikan, ada lain di non kependidikan. Seperti Balai Bahasa. Iya. Ya, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur itu sudah sangat lama sekali. Insya Allah nanti tahun depan itu kita mengadakan apa ya, memperpanjang MOU kita begitu. Kemudian ada lagi di Dinas Lingkup Kabupaten Pasuruan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Ya, semoga dua dinas ini segera mendilkan gitu ya ACC ya MOU kita agar semua kegiatan tercover Iya. gitu ya, berjalan dengan baik. Oke. Begitu. Sangat keren sekali Iya, ya Kak keren sekali. Fahdi ya. Banyak ternyata ya Iya. Sangat yang sudah benar. dijalin oleh Humas dan SMA Negeri 1 Kandang Dan Wetan. ternyata kita belum tahu Iya, semuanya. baru ini lo tahu. Iya, makasih. Nah, Kak Syafa, ternyata ini iklannya mau lewat lagi nih. Wah, iya Kak Fahdi ya. Setiap ada podcast harus ada Ada iklan iklannya. ya. Oke, kita tonton dulu ya. Di SMAN 1 Gondang Wetan, kami tak hanya belajar teori, kami menciptakan karya nyata. Lewat program Double Track Fotografi, siswa belajar teknik dasar hingga fotografi produk profesional. Kami belajar memotret, mengedit, dan membangun rasa percaya diri lewat setiap karya. Setiap klik adalah langkah menuju masa depan. Siap berkarya, siap berwirausaha. Nah, kan kita sudah menonton iklan nih. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, Bu Yuni, untuk hal apa yang ingin dikembangkan di SMA Negeri 1 Gondang Wetan, terutama di bidang kehumasan? Oke, baik. Di bidang kehumasan ya, yang ingin kami kembangkan adalah sumber daya manusianya. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa di bidang humas itu sangat membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang informasi, ya kan, di bidang IT, ya, teknologi, dan semuanya itu tentunya mempunyai peran penting dalam memberikan segala bentuk informasi, baik itu secara tulis, secara apa ya, Langsung. iya, betul, segala apapun begitu. Oleh karena itu, kami dari Humas itu sebenarnya kami sudah punya tim, tapi sepertinya masih kurang. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak ya, agar kegiatan kehumasan di SMA Gondang Wetan itu berjalan dengan baik dan lancar. Begitu ya. Kemudian perlu adanya kolaborasi, kerjasama yang kuat. Jadi intinya humasku jangan hanya humas saja yang berperan, yang Kerjasama tim gitu iya, Ibu ya, yang kompak. misalkan humas menjalin kerjasama dengan kesiswaan di bidang apapun, dengan kurikulum, dengan sarpras. Kan di bagian-bagian itu ada poin-poin, ada tim-tim khusus. Nah itu harus saling ada kerjasama. Kami tidak bisa berjalan sendiri tentunya ya kan, saling mendukung. Jadi antar tim, antar manajemen di SMA Gondang Wetan tuh harus saling mendukung agar kegiatan kehumasan itu berjalan dengan Lancar. baik dan lancar begitu. Ya. Nah, kalau tadi kita kan sudah membahas tentang instansinya ya, Bu ya. Ya. Nah, sekarang kita penasaran nih, bagaimana caranya Humas menjalin komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Oke, baik. Masih ingat dengan kegiatan parenting di SMA kita? Nah, Betul. Benar sekali itu, Bu. Seneng kan ya? Iya. Bukan hanya siswanya yang suka, tapi juga orang tua. Nah, itu salah satu bentuk dari menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi kita mengundang orang tua untuk mengikuti kegiatan parenting yang salah satu program dari Humas, begitu ya.
agar terjalin hubungan erat antara orang tua dan anak, begitu. Saling memahami, saling support bagaimana anak belajar di sekolah. Kami juga meminta bantuan kepada orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya yang ada di rumah. Jadi bukan hanya tugas sekolah untuk mendidik, tapi juga tugas orang tua di rumah mendidik putra-putrinya. Jadi apa ya, ada komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua gitu. Jadi terjalin komunikasi yang bagus untuk mengembangkan pendidikan siswa di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi, masih ingat nggak kalau kita tiap tahun itu kan kita mengundang orang tua? Oh Ya, iya, yang ada rapat. di ya betul. Nah, di situ kita mengundang orang tua menyampaikan semua program-program sekolah di SMA Gondang Wetan. Jadi bukan hanya lingkup warga sekolah aja yang tahu, tapi orang tua, masyarakat juga tahu ya. Bagaimana sih program di SMA Gondang Wetan? Bagaimana sih visi dan misi di SMA Gondang Wetan? Nah, oleh karena itulah Bu Yuni kan sering buat banner kan Iya. yang ditempel di jalan, Iya. ditempel anak-anak yang prestasi, yang juara-juara kita tempel. Itu salah satu bentuk memberikan informasi berupa komunikasi secara tulis terhadap warga masyarakat sekitar. Nah, bagaimana SMA Gondang Wetan itu melayani siswanya dengan baik, melayani orang tua yang nitip anaknya ke SMA. Jadi kita itu bagaimana memberikan pelayanan publik maksimal kepada masyarakat, begitu. Ya, terima kasih. Nah, Bu Yuni, apa harapan Bu Yuni sebagai humas untuk SMA Negeri 1 Gondang Wetan nih? Baik, kalau harapan sih banyak ya. Saya sampaikan 2 aja. Yang pertama harapan saya adalah kami ingin mengembangkan program-program kami di bidang kehumasan, terutama menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang lebih luas. Bukan hanya di tingkat kabupaten atau kota Pasuruan atau wilayah Pasuruan saja, tetapi sampai tingkat provinsi Jawa Timur ataupun kalau bisa sampai nasional. Itu yang kami harapkan, dan kami berusaha dari humas untuk mengembangkan kerjasama itu. Jadi intinya masih kurang. Selama ini kok aku kurang gitu. Dari kekurangan itulah saya terutama sangat ingin ya apa carane supaya humas itu bisa lebih berkembang programnya itu. Yang kedua harapan saya adalah dukungan. Ya, dukungan tuh sangat penting. Kalau humas berjalan sendiri, apapun programnya nggak akan berjalan dengan baik, begitu ya. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak itu sangat kami harapkan. Ya, kami berjuang untuk mengembangkan program kami, tapi tentunya harus ada dukungan. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Ya. Nah, Sobat Smakonizen, kali ini iklan akan lewat lagi nih. Kita simak lagi ya. Persembahan Kusyami yang diproses dengan sepenuh hati. Perpaduan creamy susu segar Buspo dengan pisang dan coklat yang lumer di mulut crispy di luar. Bolen susu Buspo hadir sebagai solusi untuk oleh-oleh khas Gonta. Nikmati dengan 2 rasa, pisang coklat dan pisang coklat keju. Nikmati kelezatannya. Liburan ke wisata Bromo, lagi cari oleh-oleh istimewa? Iya, bola susu kita solusinya. Nikmati kelezatan bola susu khas kami. Perpaduan sempurna antara kulit pastry dan pisang yang legit. Bola susu kita terdapat 2 varian. Yang pertama, varian coklat. Yang kedua, varian keju. Yuk, buruan diorder. Apa kata konsumen? Gurihnya soft, bukan gurih yang wangi tapi yang soft. Jadi gurihnya susu. Enak sekali. Ini cocok untuk anak muda, anak-anak maupun bapak ibu yang lain. Jadi saya rekomendasi bintang 5. Luarnya crispy, dalamnya lembut,
Pokoknya ini produk yang bagus menurut saya. Enak, coklatnya banyak, terus luarnya crispy, dalamnya lembut. Cocok dengan selera saya. Kulitnya crispy, kemudian pisangnya matangnya enak deh pokoknya. Sip. Orange susu, istimewa susu, kontan wetan, enak. Mau order? Yuk kepoin media sosial kita. Yummy, manisnya kebahagiaan di setiap gigitan. Oke guys, back to Mem Uni again ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Bu. Pesan yang ingin disampaikan kepada Smagonizen atau penonton podcast Jendela Smagonta dari Ibu Yuni. Baik, pesan saya kepada para pendukung nih podcast di SMA Negeri 1 Gondang Wetan ya. Jangan puas dengan kondisi kalian sekarang. Jangan katakan saya sudah pinter, tidak ada. Selalu belajar dan tingkatkan prestasi. Kalau ada yang suka menulis, selalu menulis. Jangan bosan-bosan menulis. Jika kalian pandai berbicara, bisa menjadi salah satu anggota podcast di SMA Gondang Wetan ya. Karena apa? Ingat, podcast itu salah satu bentuk media yang bisa memberikan informasi positif tentang segala program yang ada di SMA kita tercinta ini. Dan yang terakhir, dukung selalu semua program visi misi di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. SMA Negeri 1 Gondang Wetan itu milik kita semuanya. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita dukung, kita majukan SMA kita tercinta ini. Smagonta keren. Dan selalu jaya ya Ibu ya. Nah, Sobat Smagonisen, itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Bincang-bincangnya cukup santai ya Kak, cukup di sini. Sangat seru juga ya, Kak. Sekian, jangan lupa like, comment, subscribe ya di YouTube PJS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Oh, bentar Kak, lupa. Nah, Sobat Smagonisen, kita tutup dengan tagline PJS yaitu Podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu.